Iya, sebab cewek itu harus dihargai. Kalau Mm-mm. nggak dihargai, oh mati. Iya tuh. Kalau kita sampai di rumah tangga, Mm-mm. diinjak-injak, wow, mati kita. Aduh, wanita kalau balas dendam tuh hati-hati laki-laki. Lebih sakit, double, triple. Oh, mampus. Mampus. Double killer ini. Double kill Oh, ini. oke. Lebih dari buaya. Lefaik Inan Aduh, berarti. lepas kapan? Oh, halo guys, hello everyone, welcome back to the Total Lari Podcast. Podcast anakisnya NTT with me tentunya Dope Papa, bukan biji ketumbar. Ya, kembali lagi biji ketumbarnya ya. Oke, setelah sekian lama banyak sekali teman-teman yang request tentang Kak Dope, bagaimana kalau kita berbicara sesuatu yang lebih take a flow gitu, lebih relax. Karena selama ini kan banyak sekali kita berbicara tentang hal-hal yang teoritis dan sangat pragmatis ya, menguras banyak pemikiran dan juga tenaga. Tapi kali ini kami langsung saja mengundang wanita cantik imut mungil, munajat cintanya Kabupaten Belu. Dengan bangga kami memperkenalkan, ini dia Dina. Halo, Halo. selamat sore. Selamat sore cantik. Apa kabar? Wih, baik sekali. Baik sekali ya. Ya, Tuhan Ya, dibalut memberkati. dengan lipstik yang sangat mungil itu. Dina, terima kasih sudah datang di tempat kami ini, Dina. Oke, Kak. Beberapa pekan yang lalu, bahkan seiring hampir berjalan setahunnya Total Lari ini, kami banyak sekali berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik, tentang seksualitas, Wow. dan banyak hal lainnya. Tapi kali ini kami mengundang Dina karena kami ingin melihat sisi lain dari seorang Dina. Are you ready? Ready. Oh, ready Ini bukan, banget. ini bukan acara-acara untuk menantang maut ya. Dina, kesibukannya apa sekarang? Sekarang lagi kerja skripsi, Kak. Terus Oh, mahasiswi? iya, saya Oke. mahasiswi. Terus Oke. saya kerja sampingan juga. Kami Uh-uh. kerja jual-jual online gitu. Oke. Iya, Oke, berarti sekarang statusnya mahasiswi. iya, mahasiswi. Mahasiswi semester akhir. Iya, semester akhir. Pokoknya semester tua lah. Semester tua? Iya. Enggak apa-apa setuanya, yang penting bisa mengakhirinya dengan Iya, baik. itu sudah. Tua tuh hanya deretan angka ya. Iya. Well, Dina, Yes. sebagai seorang mahasiswi, apalagi dalam tahap akhir, Dina sedang menyusun proposal. Atau dalam, ini mungkin skripsi ya sekarang? Sudah skripsi sampai bab 5 dan 4. Wow, luar biasa. Terbalik ya, 4 Ya, dan 5. Enggak apa-apa, saya urutan tidak terlalu penting. Yang penting adalah hasil akhirnya ya, antara A, B, atau C, atau ulang kembali. Wah. Well, Dina, sebagai seorang mahasiswi, Dina sudah menyelesaikan hampir separuh perjalanannya. Apa yang Dina rasakan? Yang saya rasakan santai-santai saja. Ya. Iya, slow-slow saja dari apa yang selama ini saya rasakan waktu saya kuliah sampai detik ini juga slow-slow saja. Tidak ada rasa ketegangan apa-apa begitu. Mungkin saking slownya sampai banyak semester ya. Iya. mungkin begitu. Iya. Dina, selain berkuliah, Mm-mm. kegiatan lain yang Dina lakukan itu apa selama di Jogja? Bukan di Jogja, Surabaya. Oh, maaf, di Surabaya. Aduh, Aduh, aku lupa. terlalu banyak cinta yang kita bahas makanya Iya, lupa. betul. Aduh. Banyak pacar saya juga di Jogja. Aduh. Pacar video call. Saya dulu ini kerja. Oke. Ya, kerja sambil kuliah. Jadi paginya itu saya kuliah, terus sorenya saya shift malam gitu. Kayak jam 3 sore saya masuk kerja di kafe sebagai barista gitu. Ya, setiap hari gitu. Akhirnya waktu saya kuliah di semester 5, saya memutuskan untuk ambil cuti karena saya sudah terlalu keenakan untuk bekerja. Oke. Jadi cuti. ya, aduh, terlalu bocor, terlalu kecelakaan nanti. Lalu saya memutuskan untuk ke Jogja. Ke Jogja, pergi lamar bekerja di sana untuk belajar tentang kopi sedikit. Oke. Karena ilmu soalnya ilmu. Saya ke sana belajar tentang kopi, kerja di kafe, shift pagi, shift sore, shift malam, saya jalani semuanya. Saya jalani pulang, ya shift malam paling pulang jam 12 malam, jam 1 malam, jalan kaki dari kafe ke kos gitu. Ya lumayan seru sih kalau di Jogja gitu. Kalau kita kerja, suasananya tuh dapat banget. Bagus pokoknya. Sampai pada akhirnya
saya di PHK. Mm-mm. Waktu itu terakhir saya kerja di Kopi Papos di 0 kilometer. Oke, 0 Di kilometer. Sentralnya Jogja. ya sentralnya Jogja Mhm. itu. Saya di PHK karena corona. Mm-mm. Jadi saya memutuskan untuk naik tingkat jadi konsultan kafe. Mampus. Saya buat itu menu-menu minuman, Oke. menu makanan. Jadi saya promosi di Atambua. Saya pikir tidak ada orang yang mau tertarik gitu. Ternyata ada yang tertarik untuk mau buat kafe. Akhirnya kontak kami, telepon serius gitu, mau buka kafe gitu. Akhirnya di transfer uang, terus beli mesin-mesin kopi, beli alat kopi, jadi kami kesini. Ya, akhirnya terbentuklah Solusi Cafe Atambua. Oke. Itulah jalan cerita hidup saya. Oke. Dan sekarang masih tutup karena katanya masih direnovasi. Nanti bulan depan lah udah buka. Udah buka lagi. Iya, udah Dirimu buka. akan stay di situ. Iya. Oke. Kan sekarang udah semester akhir, jadi tidak terlalu membutuhkan banyak waktu juga ya ke kampus. Mm-mm. Paling untuk administratif juga pada saat bakal naik ujian skripsi ya. Iya. Setelahnya baru persiapan Terus. untuk wisuda. Iya. Jadi Begitu. memang banyak waktunya dihabiskan di Atambua. Iya, banyak waktu yang habis ke Atambua. Ya sebenarnya saya bosan di Atambua, tapi nikmatin saja. Ih, Anda terlalu sombong. Soalnya saya nggak punya teman di Atambua. Oh gitu. Cuman punya pacar doang toh. Oke. Tidak apa-apa, itu adalah teman hidup ya. Iya, teman hidup. Tapi harus cari banyak teman juga ya, supaya pada saat teman hidupnya menjadi teman kematian, Mm-mm. Anda bisa hidup bersama teman-teman yang hidup. Ya. Iya, aduh. Iya. Hubungan yang panjang itu adalah hubungan relasi kita dengan sesama kita. Karena pasangan itu kan kadang-kadang dia bisa datang, bisa pergi. Iya, begitulah. Tapi ada juga yang pasangan everlasting, Kalau sampai liang lahat memanggil. iya, kalau menurut saya pasangan yang sekarang dia selalu menemani. Iya. Tapi tidak tahu ya. Iya. Menemani sampai akhir Amin. akhir apa tidak? Amin. Pasti amin lah. Semoga sampai khusus khotimah. Aduh, Dina juga punya platform jual online ya? iya, jual online, jual bundle style Korea, Oke. jual baju gitu. Kalau ada yang mau pesan, saya tinggal antar gitu. Oke. Gitu, antar ke lokasi gitu. Gak usah pakai ongkir juga nggak apa-apa, saya rela kok. Iya. Kan suka rela. Nama platformnya apa? Instagram kah atau? Ini saya nggak pakai Instagram, saya langsung marketplace, langsung dipromosikan pakai akun asli. Mampus. Iya. Bagus. Saya nggak malu, soalnya kan orang biasa kalau mau promosikan barang-barangnya kan pakai akun palsu. Buat apa malu untuk Iya. sesuatu yang baik ya? Buat apa malu gitu. Iya. Kalau malu kita gak dapat uang dong. Iya. Benar. Malah kalau malu kita gengsi, kita nggak dapat uang. Terus kita mau cari uang di mana? Terus siapa yang mau kasih uang? Mm-mm. Kecuali kita masuk aplikasi. Aduh, itu diri. Oh. Anda terlalu jujur ya. Iya. 200, 300. 300. Kasihan. Kasihan. Belum dijambat, Aduh. dipukul. Belum dilincinkan. Ih, takut, tapi enak. Kami ingin melihat sisi lain dari seorang Dina. Kita berbicara sedikit lebih sensitif, lebih Oke. personal. Wow. Sekarang, apakah dirimu single, double atau triple? Ya. Mau bilang apa? Double, 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 Dou- triple. double triple. Yang pastinya gini, sekarang Dina dalam kondisi kekosongan kekuasaan dalam hal percintaan atau Dina sudah punya relasi dengan seseorang? Sudah punya tapi rahasia itu. Rahasia. Rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan, misteri ilahi Iya. ya. Kayak Indosiar juga. Astaga. Baik juga. Bukankah dirimu juga memiliki seorang pacar gitu? Oh, itu sudah get out. Oh, sudah kira out. Get out Oke. dari muka bumi ini Oh ya. karena menyakitkan bagi diriku. Bukan ya, sedikit informasi saya juga mengenal Dina beberapa kali kita bertemu ya Mm-mm. di tempat usahanya Dina. Cowoknya sangat baik. Ih. Kalian berdua tuh sangat sweet couple gitu. Tapi nggak sweet dalam arti dalam percintaan nggak sweet. Ya. Tapi gimana ya? Beda pendapat sih. Heeh. Beda pendapat sehingga tidak bisa melanjutkannya gitu. Juga orangnya ya mau dibilang kasar. Oh, kasar. Iya. Banyak sekarang anak-anak suka yang dikasar-kasarin gitu. Kalau saya sonde. Oh ya. Saya sonde mau orang kasar-kasar dengan saya. Karena apa? Cewek itu butuh
kenyamanan dan kehalusan. Tapi kalau tidak ada kasar itu tidak seru dalam percintaan. Aduh, kalau kasar di atas ranjang oke. Iya, itu kan namanya manuver ya. Iya, Namanya betul. juga sensasi tersendiri. Kenapa Dina gak suka dengan yang sedikit kasar? Karena kasar tuh cowok banget itu. Terlalu kasar juga tidak menghargai cewek juga nggak suka. Oh gitu. Iya, sebab cewek itu harus dihargai. Kalau Mm-mm. nggak dihargai, mati. Gitu. Kalau kita sampai di rumah tangga Mm-mm. diinjak-injak, wow, mati kita. Oh berarti ini Dina belajar memang pribadinya Iya, pacarnya Iya. sebelum melanjutkan ke tahap yang Tahap. lebih serius ya. iya, begitulah. Sebenarnya cowok macam apa yang dirimu cari? Ya, bertanggung jawab saja gitu. Mm-mm. Bertanggung jawab, ya, mengerti sama cewek. Mm-mm. Itu aja, simple. Tidak butuh dia kaya, tapi intinya bertanggung jawab. Tapi kalau nggak punya uang gimana? Ya kan kalau dia bertanggung jawab pasti dia berusaha untuk ceweknya, gitu Oke. toh. Betul atau tidak? Betul. Iya. Ya betul. Apalagi kalau dia sudah hantam ya. Iya, kalau dia sudah hantam. Well, ya kita tidak berbicara tentang baku hantam 7 dan 3 ons ya. Itu nanti itu Dina. Berarti Dina cari cowoknya itu yang tenang, Tenang. atau Slow, pokoknya slow, sama lah, sefrekuensi dengan saya lah. Slow gimana gitu. tapi kalau slow itu berarti tidak ada tantangan dalam percintaan. Slow ada rasa kegilaannya sedikit gitu. Pokoknya dia slow tapi dia bercandanya kuat. Itu carinya di mana ya? Adakah di Google Maps? Tidak ada dong. Tidak ada ya? Harus seleksi. Seleksi ya. Caranya gimana? Oh, kebetulan saya kurang tahu. Dina suka yang kasar. Ya, Dina sukanya yang halus-halus ya. halus. Kalau terlalu halus itu kalau orang Atambua bilang itu terlalu noe. Noe itu tidak enak sayang. Tapi Nanti orang kira kue solor. aduh, kalau cowok kan ya kasar boleh lah. Mm-mm. Itu sebagian dari Iman. iman mereka. Cuman kasarnya gimana dulu, tetap menghargai cewek gitu. Mm-mm. Kalau yang ini mah nggak menghargai cewek. Mm-mm. Iya, sama aja gue diludahin dong. Tapi biasanya harus pakai ludah juga. Aduh. kadang-kadang. Kalau di atas itu kalau di Iya. atas itu harus pakai dong. Oh boleh ya. Nanti lecet. Oke, Dina, kita berbicara tentang hubungan percintaanmu yang lumayan complicated. Mm-mm. Sekarang Dina sudah dengan pacar baru. Oke. Apakah sosok yang dirimu inginkan atau yang dirimu bayang-bayangkan selama ini ada pada pasangan yang baru ini? Adalah Hmm? kalau gimana ya, menurut saya nggak mungkin kalau saya nggak memilih dia terus dia ada kriteria saya gitu kan, nggak mungkin toh. Harus ada gitu kan, kita nggak tahu toh kita punya kriteria seperti apa yang kita mau toh. Kira-kira kita cocok atau tidak dengan ini orang, cocok atau tidak dengan ini orang gitu. Maunya harus seleksi. Iya, Dalam seleksi ya. tahap seleksi. Tahap seleksi. Iya. Berarti ini juga belum jadi pacar. Ini sudah jadi pacar, tapi aduh Tuhan, saya sudah terlanjur on. Oh, tidak apa-apa sayang. Sudah jadi pacar. Sudah jadi pacar. Tapi belum aku hantam ya. Hai, jangan deh ini. Oh jangan dulu. Oh berarti syukur ya masih dijaga ya. Masih dijaga. Ya maksudnya baku hantam pemikiran gitu. Jangan sampai dia kasar juga. Itu ya. Iya, itu. Nggak tahu. Well, Dina punya cowok baru. Berarti Dina orangnya tidak traumatik ya. Cepat sekali berganti pasangan. Iya juga sih. Sebenarnya begitu. Berarti toto lari juga ya. Iya. Sifat-sifat keliaran. Oh gitu ya. Baik juga sayang, tidak apa-apa. Supaya bumi ini semakin dipenuhi oleh manusia-manusia ya. Iya. Karena tanpa ada perhantaman antara 3 dan 7 onsin, apalah arti hidup ini ya. Aduh. Iya. Dina, bisakah dirimu ceritakan sedikit tentang petualangan cintamu yang paling seru? Yang paling seru kayaknya dalam sepenuhnya diri tidak ada. Hah? Saya tidak merasakan keseruan percintaan yang sebenarnya. Karena apa? Karena tidak ada yang enak Enak maksudnya dalam dalam hubungan. Dalam hubungan. Iya, karena tidak ada yang enak, tidak ada yang tidak ada yang sempurna menurut saya. Iya, memang kesempurnaan milik Tuhan. Iya. Kalau saya setidaknya, tidakkah dirimu juga memiliki perasaan bahwa
ya ini mungkin dia tidak sempurna tapi dia bisa melengkapi, atau memang dirimu sudah punya standar khusus bahwa laki-laki harus yang seperti ini yang saya. Kita sudah punya standar khusus. Oke. Spesifikasinya, maksudnya ciri cowok-cowok kayak gimana yang Dina mau? Ya tadi gitu. Physically? Physically ya kayak kekedope lah. Aduh. Ya Tuhan, apakah aku akan segera hijrah? Tidak. Maksudnya yang benar-benar yang kayak sesuai dengan kriteria dari seorang Dina atau apa? Harus kutilangkah atau gimana? Kurus tinggi langsing atau? Saya semok sah. Semok ya? Iya. Ya. Soalnya semok tuh wow. Wow, tapi cenderung pendek. Iya. Maksudnya tinggi badannya karena semakin gemuk itu kan kita cenderung lebih pendek. Gitu. Pendek apanya dulu? Maksudnya pendek postur tubuhnya. Oh, ada juga yang lain, tapi itu nanti kemudian. Nanti setelah Dina maksudnya setelah bersatu gitu baru Dina bisa tahu apakah pendek atau panjang. Maksudnya pendek hubungannya, panjang hubungannya atau durasinya. Itu nanti Dina yang tahu gitu. Kriteria yang paling utama tuh gimana? Kriteria yang paling utama tuh ya dia agak tinggi tapi badannya kayak kekedope ya kayak gitu. Ya, pas-pas doang sih. Itu aja. Itu aja. Enggak terlalu ganteng juga enggak apa-apa. Intinya bertanggung jawab. Ganteng cantik itu relatif. Mati itu mutlak. Iya. Tapi bertanggung jawab itu sedikit. Orang yang bertanggung jawab itu sedikit. Karena ada yang datang hantam habis jalan gitu. Meninggalkan pesan dan kesannya. Ya pesannya dalam bentuk pergulatan. Pergulatan iman gitu. Sekarang dengan pacar yang baru ini, Dina rasanya gimana? Rasanya happy aja. Happy, nikmatin aja. Nikmatin apa yang Tuhan berikan. Gitu. Iya. Dina tipe orang yang tidak suka dengan tantangan atau maunya yang slow aja gitu. Saya bukan saya kayak gini ya. Orangnya tuh suka sama tantangan. Kalau tantangannya sudah berlebihan, saya belajar dari tantangan itu. Gitu. Berarti semakin tertantang. Iya, semakin tertantang. Jadi semakin saya susah, semakin saya lawan. Gitu. Berarti memang Dina sukanya yang memang lebih santai. Tenang mungkin. Tidak suka dengan yang kasar. Tapi banyak anggapan laki-laki kasar tuh bagus itu. Itu menunjukkan bahwa dia sayang, dia cinta tuh dengan ya menunjukkan kekasarannya mungkin karena cemburu. Iya, itu wajar. Tapi kalau ini kasar banget. Kenapa? Disiram minyak panas? Diludahi gue. Ludahi itu gak apa-apa sayang. Maksudnya kiranya takutnya disetrika gitu. Tidak? Enggak juga, diinjek-injek ya. Itu kasar loh. Dalam bentuk verbal atau fisik? Dalam bentuk fisik lah. Wow. Ini hari baru saya buka di podcast. Oh iya ya, kita saling buka-bukaan ya. Oh gitu. Ya iyalah, biar semua laki-laki tahu jangan kasari perempuan karena akan menyesal pada saatnya. Iya, gitu. menyesal. Kalau perempuan balas dendam, pasti laki-laki akan menyesal. Iya. Karena saya sistem balas dendam. Sistem balas dendam. Berarti nyipelet ya. Balas dendam perasaan maksudnya. Balas dendam perasaan. Iya. Betul. Tapi nanti kalau cowoknya lihat baru bilang, ini mantan saya, ini barang lama gitu. Perasaannya gimana? Bodoh amat, gue yang bayarin lu semua kok. Mampus. Iya ya, emansipasi wanita. Iya. Kalau wanita kalau udah sudah cinta itu pasti dia akan melakukan segalanya. Iya. Apapun materi, apapun dia tidak akan bakal hitung. Termasuk 3 ons ya? Iya. Iya, maksudnya hatinya. Iya. Hati kita tuh kan tidak terlalu berat-berat amat. Gitu. Iya, sudah dikasih ya. Sudah dikasih, sudah sayang-sayang malah dikecewain. Oh gitu. Oke. Berarti Dina memang sudah trauma. Trauma banget. Trauma tapi kok hanya sebulan putus langsung? Ya kan namanya juga saya orang Scorpio. Kalau orang Scorpio itu dia mencintai seseorang, tapi kalau sudah disakiti pelan-pelan dia belajar untuk melepasnya. Walaupun masih ada hubungan ini. Gitu. Walaupun masih ada hubungan, dia
pelan-pelan melepasnya gitu. Scorpio, kalajengking ya. Iya. Berarti pantas Dina suka mengapit capitnya tuh kemana-mana ya. Berarti cepat sekali. Aduh, itu sudah. Tapi tidak secepat rayuan cowok. Oh gitu. Dina paling mentok pacaran itu lamanya berapa? Berapa lama gitu range waktunya? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Oke. 3 tahun itu setia loh. Ya 3 tahun berarti satu motor bisa lunas itu. Kalau angsurannya 36 bulan. Iya ya? Aduh. Iya ya? Iya, boleh juga ya. Sekarang tuh gak usah terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk bercinta, maksudnya menjalin hubungan. Karena itu sama saja kalian lagi kredit bareng. Iya. Belum lagi kredit uang. Aduh. Belum lagi makan. Aduh. Apalagi kalau ceweknya yang ngebayar ya. Aduh, pikiran tuh. Aduh. Sekali Dina bayar itu berapa? 55.000, 100.000 ada. Iya. Ada 150 ada. Iya. Satu malam. Satu malam? Wah, hebat ya. Menurut Anda penghasil uang ini. Cowok-cowok Atambua. Ini cari di mana ini? Perempuannya yang kasih uang laki-laki. Itu karena dulu cintanya bodoh. Oh, cintanya bodoh. Iya. Sekarang cintanya pintar ya. Sekarang cintanya pintar. Iya. Tidak tergantung kepada laki-laki. Itu kan semua cewek yang kalau kasih uang kepada cowok itu belajar tentang arti mandiri. Tidak semua cewek bergantung pada laki-laki. Iya, betul. Itu. Tidak semua cewek bergantung pada laki-laki harus bikin sayang mau beli ini mau beli itu. Saya tidak begitu. Independent woman. Iya. Bagus. Saya suka dengan pemikiran kayak begitu. Supaya kemudian jangan dihitung-hitung. Biasanya kalau selesai itu nanti kalau kalian berdua putus, nanti akan dihitung. Nanti bilang sudah beli kasih dirimu ini itu. Boneka juga minta dipulangin. Iya. Bunga. Kalau bunga son usah susah sekasih. Sudah tidak zaman kasih bunga. Iya, son sekali. Kasih bunga, Bang. Kasih mobil. Kasih mobil ya. Ya betul. Daripada kemudian nanti dirimu malu karena pada akhirnya kan kalian berdua kalau memang tidak sejalan kan putus. Dan menurut Dina, kalau putus itu apa hal yang harus dilakukan oleh personal kita untuk mengobati diri kita sendiri? Gimana? Susah ya jawabnya. Menurut saya sih susah jawab. Iya. Susah untuk menjawab. Iya. Soalnya saya gimana ya, punya banyak trauma. Jadi saya nggak bisa menjawab banyak gitu tentang hal-hal soal percintaan gitu, soal gitu nggak bisa. Tentang hati gitu. Tentang hati. Kalau soal perasaan itu tidak bisa lah ya menjawab. Soalnya saya banyak trauma. Trauma bukan sebulan sebenarnya saya trauma. Sudah bertahun-tahun saya menahannya. Oh gitu. Iya. Saya tidak pernah bercerita bahwa saya sakit hati dengan kau. Tidak bercerita. Cuman pendam saja. Ketika sudah meluap, basah. Langsung saya balas dendam ke dia. Gitu. Untuk balas dendamnya tidak pakai dukun ya? Tidak pakai, langsung pakai hati doang. Langsung menangis 1 hari 1 malam. Gitu. Dina yang nangis atau cowoknya yang nangis? Cowoknya lah. Mantap ini baru talk chair ya. Cowoknya lah, sampai mohon-mohon sampai berlutut kan itu kan balas dendam akhirnya. Pada endingnya balas dendam. Sakit hatinya berdobel-dobel. Anda ular ya. Ya balas dendam terbaik itu dengan cara kayak gitu ya. Iya, supaya cowok bisa tahu perasaan cewek itu seperti apa. Jangan dimainkan perasaannya. Gitu. Kalau ini mainkan orangnya. Iya, kalau mainkan orangnya beda lagi ya. Beda rasa. Beda rasa sama sensasi. Iya, sama sensasi. Beda juga. Beda juga ya. Beda orang, beda rasa loh. Iya. Berarti yang baru ini rasanya enak. Wow. Wow. Ya gitu. Kalau Dina sudah punya pacar baru, apakah Dina sudah menghapus jejak-jejak lama dengan pacar yang lama? Oh, sudah lah. Masih seperti tadi katamu, dirimu masih sangat dendam. Dendam itu relatif. Yeah. Relatif karena orang Scorpio itu kalau sudah disakiti ya pasti dia akan dendam. Ya, tapi sudahlah melupakan saja kalau kita sudah dewasa semua. Jadi lupakan saja lah.
Apa yang sudah terjadi relakan sajalah, pasti Tuhan yang akan balas lagi. Iya. Percaya kalau dia buat sakit hati seseorang, pasti Tuhan akan membalasnya. Iya. Tapi sebelumnya manusia dulu membalasnya. Iya. Dan Anda yang akan Iya. membalas ya. Sudah terjadi. Iya. Dan terakhir Anda juga dosa sama dengan dia. Sebelum itu minta maaf dulu di Tuhan sebelum itu. Oh gitu ya. Iya, toh. Berarti sebelum berbuat dosa kita minta maaf. Iya. Setelah berbuat dosa tidak perlu minta maaf. Tidak perlu minta maaf lagi. Oke, Dina, ini pembicaraan yang sangat menarik sekali. Apa yang ingin Dina share untuk teman-teman perempuan yang lain tentang yang tentang dirimu sudah lalui percintaan yang begitu sangat rumit ini? Apa sebenarnya ingin dirimu bagi? Ya, yang saya ingin bagi kepada cewek-cewek, perempuan di luar sana, jangan terlalu percaya cowok. Makanya cowok itu manisnya di awal aja, endingnya pada akhirnya akan pahit. Lu akan rasakan yang namanya ampas yang begitu pahit, ampas sampah yang begitu pahit. Udah tahu rasa yang saya rasakan selama ini dalam percintaan itu tidak ada rasa bahagia gitu. Yang ada rasa kesedihan semua. Iya, banyak sekali teman-teman saya juga yang kayak begitu ya. Itu ranah privat. Ya, kembali lagi ke personalnya, mampu jaga atau tidak. Tapi ya kita tidak bisa bilang semua orang sama, tapi ada juga yang menjaga, ada juga yang terlanjur, namanya sudah dibuai cinta dan asmara itu kan. Banyak pemikiran yang ada toh. Jadi ya kita kembalikan, kalau memang jodoh ya berlanjut, tapi kalau tidak ya hantam saja. Iya. Tapi kita harapkan juga jangan hantam lari lah, tanggung jawab sedikit gitu, supaya bisa berlanjut sampai di altar gitu. Kalau yang ini sih tanggung jawab tapi digantungi gimana? Oh, maunya yang pasti. Iya, maunya yang pasti. Orang udah 3 tahun kok digantungnya, saya nggak mau dong. Iya. Kenapa nggak dirimu yang bilang, oke, kamu cowok, datang kita berdua langsung ke KUA? Susah juga, nggak punya duit, mana gue yang modalin gimana? Mampus nggak lu? Gitu ya. Iya. Mantap jiwa. Banyak juga teman-teman saya tuh bilang kayak gini, nikah suci itu sekarang jarang ya. Iya, jarang lah. Jujur aja semua kalian para cewek-cewek. Nggak semua ya, tapi nggak semua. Paling kalian kalau sudah cinta kasih, sayang kasih, besok kita pikos deh. Pengalaman pasti kalian semua. Ya benar. Tapi tidak semua. Tidak semua sih, hanya beberapa saja. Iya. Ini kan seperti kita berbicara kembali ke diri kita sendiri. Namanya kita mengutarakan apa yang pernah terjadi dalam diri kita, dan mungkin ini menjadi refleksi ya, supaya teman-teman yang lain jangan mengikuti jejak, karena awalnya itu memang selalu enak, tapi hasil akhirnya itu pahit banget. Pahit banget. Susah loh dapat cowok yang awalnya manis dan akhirnya manis. Susah kan? Susah. Itu harus benar-benar teliti kalau mau cari cowok kayak gitu. Iya. Betul. Bagi cewek yang pintar-pintar cari cowok ya harus pintar-pintar banget cari cowok kayak gitu. Awalnya manis, akhirnya manis, itu romantis banget. Iya. Jangan yang tiba-tiba sayang posisi langsung bilang kos. Oke. Meluncur ya. Oke, on the way, datang. Selama bawa nasi bungkus satu. Iya sayang, nasi itu masih bagus, nasi bungkus. Kebanyakan lain tuh bawa kangkung 2 ikat. Kangkung 2 ikat. Sayang. Iya, sayang, tumis ini kangkung dulu. Ya, tumis kangkung. Setelah tumis kangkung, hujan pun rintik-rintik. Aduh. Dan begini, sayang, kita sudah bisa pulang kok hujan nih. Motor kalau busi kena air sudah bisa jalan. Akhirnya, oh iya, duduk tahan dulu. Tiba-tiba hujannya semakin deras. Mungkin karena permintaan cowoknya ya. Akhirnya dewa hujan menurunkan hujan lebih deras, dan Mbak Rara itu tidak mampu untuk membendung hujan yang dia putar-putar kotok-kotok, nggak bisa. Akhirnya hujan semakin deras dan terjadi. Beta tidur di sini, Su. Iya. Oh, sayang tidur, Su. Sayang, kepala pusing, sayang. Urut. Pertama urut. Urut. Habis itu saling urut. Dan terakhir, ya begitulah. Iya, sudah di kepala sayang. Iya, benar itu. Iya. Ada yang lain lagi.
mereka datang itu bawa kopi. Hmm. Sore-sore bilang kerja skripsi atau proposalnya itu capek, Iya. bilang tidak dapat lagi ilham atau sesuatu hidayah dari Yang Maha Kuasa dalam otaknya, langsung ke kos. Sayang, beta pi kos kok. Kok kenapa sayang? Be kepala sakit ini dosen. Pokoknya langsung mulai maki-maki. Oke, simpulan akhirnya adalah, oke, datang sudah. Nah sayang, lu kasih panas dispenser. Oke, itu kan dispenser. Setelah itu langsung dibawa kopinya datang di kos. Setelahnya langsung dibuat kopi. Dibuat kopi, ditaruh gula, lalu diaduk-aduk dan dikasih. Mulai batang pertama diisap, kedua, ketiga, matahari pun mulai kembali ke tempat peraduannya. Dan kita lihat, laki-laki tidak mau pulang. Akhirnya bilang gini, saya mulai lapar, lu cok nasi kok. Cok nasi. Setelah cok nasi, coba dia kasih keluar uang untuk beli makan ke apa? Tidak, nanti Maitua yang beli. Sayang, lu ambil 2.000 ini, lu beli mie. Setelahnya beli, ya buatlah mie, kebaslah dengan nasi panas. Dan setelah itu mereka dua juga panas. Aduh. Ya. Terlalu panas. Ya, dan kisahnya ditutup dengan teriakan. Ya, sayang, setelah kisah selesai, laki-lakinya pulang. Besok datang lagi. Bayangkan. Ketagihan itu kue lemet itu. Kembali lagi tuh sayang, itu dengan hal bukan lagi yang romantis kayak tadi. Langsung. Sayang, beta pikos. Nonanya juga mau tahan bagaimana. Barang ini enak. Jadi datang. Tapi datang kali ini tidak membawa mie, tidak mau bawa pakaian kotor. Modal Maitu suruh Maitu cuci baju ini laki-laki datang pasti Maitu akan cuci pakaian, jemur, dan kita lihat ini kos-kosan itu bahkan seperti kos-kosan rumah tangga. Para mama kos bilang dilarang laki-laki nginap. Lo baik-baik sayang. Maitu juara tertinggal itu dalam kos. Ukuran berapa tuh? Tidak tahu, saya kayaknya XX double itu. Iya, makanya Maitu senang ini. Makanya ya kita jadi bodoh gitu. Ya. Bodoh dan ketagihan juga karena agak geli-geli karena geli-geli enak ya, geli-geli wow. Gitu rasa kikar mana ya, kayak tidak ada tuh, kayak cari begitu. Tapi tidak semua perempuan begitu. Iya, betul. Itu cuman latar belakangnya doang gitu. Tidak semua perempuan yang mau mencari keenakan tersebut. Iya, betul. Iya, benar. Seperti tadi teman saya juga bilang, kalau cowok misalnya sudah dapat enak, dia sudah menganggap kita kayak rumah gitu. Dan dia mulai kasar. Dia mulai pukul. Itu ada juga yang bilang itu cinta. Ada juga bilang itu mungkin karena dia memang tidak berani, atau dari latar belakang juga dia gimana ya, tidak bisa berkelahi kah, atau dia trauma kah, atau kayak gitu. Jadi dia sampai menjadikan maituanya itu sebagai pelampiasan untuk dia jadikan sasana tinju gitu. Itu tergantung cowoknya, ada beberapa beda-beda tipe cowok. Kan ada cowok yang satu dasarnya memang dia penyayang perempuan, dia tidak bisa pukul perempuan. Itu bisa jadi dia tidak bisa, dia kalau sayang sama orang dia tidak bisa pukul perempuan walaupun dia marah gitu. Kalau dasarnya cowok kayak tadi, cowok manja, terus sayang sama perempuan tapi tiba-tiba dia kasar, berarti dia ada sesuatu, dia ada sakit mental tersendiri dalam dirinya begitu. Atau mungkin dia takut kehilangan? Bukan dia takut kehilangan, dia memuaskan dia punya diri dengan sesuatu yang dia buat. Oke. Jadi harus pukul? Iya, harus pukul, melampiaskan gitu. Endingnya melampiaskan. Kasihan juga ya. Iya. Pikirannya dia lagi pusing, lagi kabut, tiba-tiba langsung dipukul.
ada teman saya juga. Ini pokoknya kita belajar ya teman-teman sekitaran kita. Hmm. Ada teman saya juga yang kalau cowoknya marah atau apa mau itu, dia sudah di kos itu dia sudah siap-siap pakai daster. Oh, itu berarti tiba-tiba dia mau. Iya, jadi pas cowoknya datang untuk pukul dia, entah tahu dia selingkuh atau dia berbuat macam-macam, cowoknya datang tuh langsung cowoknya bertekuk lutut. Itu si wanita penggoda. Kayaknya bukan penggoda juga sayang, Iya. tapi dia pintar untuk baca situasi. Iya, betul, betul. Karena apa? Dia sudah siapkan satu kipas angin, dia pasang di angka 1. Jadi kencangnya gimana? Ya, memakai daster dan angin pun nyuruh melambai. Lambai panggil beta mau pulang dan terjadilah Gempa bumi. gempa bumi. Iya, dan saya rasa itu bagus. Itu yang kalau bisa lihat acara pernikahan orang bilang, kalaupun berkelahi ke apa, jadikanlah kamar itu tempat terakhir untuk menyelesaikan segala persoalan. Iya. Dan itu benar saya rasa. Ya, tidak perlu tetangga mereka tahu. Iya. Tapi kalau di kasus dirimu nih kayaknya kalian berdua harus sama-sama diperiksa. Karena yang satunya ketagihan untuk dipukul, yang satunya juga ketagihan untuk memukul. Aduh. Gitu ya. Jadi akhir endingnya itu sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Tapi pasti dirimu sakit paling banyak. Sakit paling banyak Iya. loh. Dia kan baru sakit mental baru beberapa bulan ini gitu. Kan saya balas dendam. Oke. Iya. Aduh. Wanita kalau balas dendam tuh hati-hati, laki-laki. Lebih sakit, double triple. Oh, mampus. Mampus. Double killer ini. double kill ini. Oke. Lebih dari buaya. Lefayak inan Aduh, berarti. lepas kapan? Musim-musim hujan ya. Musim hujan, jalan licin Jalan sayang. licin sayangnya. Takutnya ini terantuk dalam genangan ya. Iya, betul. Gitu. Genangan keringat. Aduh, Bukan mantap. lagi. Mantap. Ya karena Anda terlalu menikmati mantap makanya orang pukul Anda terus. terlalu menikmati apa? Mantapnya kebodohan hidup. Iya. Iya, kebodohan percintaan. Tapi apa yang dirimu pelajari dari hubungan yang toksik ini? Iya, hubungan yang toksik ini. Saya mempelajari bahwa jangan terlalu percaya dengan cowok yang manis di depan saja. Buktikan kalau cowok itu bisa, buktikan dari awal. Iya, begitu. Jangan habis dapat kue. Jangan habis dapat kue cucur, kamu jalan. Oh, mampus. Aku dong kue cucurnya. Iya. Kamu jalan, aduh cowok itu cemen begitu. Iya. Itu seumur hidup saya baru dapat cowok yang kayak begitu, itu terlalu cemen. Iya. Dia mau dapat pacar baru kayak mau dapat apa kayak pacar baru, dia juga akan merasakan sama seperti yang saya rasakan. Iya. Ada teman saya lagi, dia juga bilang begini, biarpun kamu sudah punya pacar baru, setidaknya saya pernah mengajari kamu beberapa gaya dalam bercinta. Aduh. Jadi itu kayak kita memiliki reward ya, kita kayak memiliki penghargaan tersendiri buat kita ya. Kau dengan yang baru, tapi dulu saya mengajarkan kamu banyak ya gaya gitu, banyak sensasinya gitu. Jadi ketika aku melihat dia kembali itu aku merasa sedih. Kalau saya tidak sedih, berterima kasih karena sudah mengajarkan saya banyak gaya. Oh. Iya. Karena gaya-gaya itu penting. Iya. Oke. Tapi apakah Anda tidak akan berpikir bahwa kemudian pada saat Anda dengan bercinta dengan orang lain, orang itu muncul di pikiran Anda bahwa saya lagi dengan dia? Aduh, tidak. Soalnya dia tidak enak. Oh gitu. Tidak enak ya. Tidak enak tapi keterusan. Tidak enak tapi keterusan karena kegoblokan. Iya. Kasihan Iya, ya. betul. Terus oh. Mate. Lao. Well, Dina, terima kasih banyak untuk percakapan kita ini. Ya, supaya anak Atambua mereka juga tahu. Ini pembelajaran juga buat kita semua yang ya, ada juga adik-adik kita yang bakalan kuliah nanti. Kita mengajak mereka, bukannya di podcast kita mengajarkan untuk atau apa, tapi kita menjaga diri kita supaya kemudian ya pacaran tuh pacaran yang sehat ya, saling mendukung. Jangan menyesal di akhir nanti. Benar. Soalnya anak-anak kuliah dimanapun berada, pacaran itu jangan digobloki. Iya, gitu. betul. Kalau digobloki sudah kau masuk lubang lah. Gitu. Makanya orang sudah menyediakan lubang. Iya, sudah menyediakan lubangnya untuk lubang besar lagi. Iya, maksudnya
harus protect diri supaya Iya. kemudian kalau pacaran ya dijadikan temannya itu pacarnya Hmm. untuk sama-sama berjuang dalam bangku perkuliahan. Kalau ada kurang dan apapun itu saling melengkapi. Iya. Bukan setiap hari kita ke kos Ke kos. terus kan hasil akhirnya juga kan kasihan. Orang tua kita dari sini juga banyak ya, tidak semuanya orang berduit, tapi setidaknya mereka punya kemampuan untuk membiayai anaknya sampai kuliah di luar Iya. ataupun di dalam regional yang sama, maksudnya di NTT ini, tapi kan tetap ada kos, ada uang yang harus dikeluarkan. Iya. Nah, kita juga harus berpikir tentang hal itu. Iya. Jangan kita cari cewek tiba-tiba kita yang ngasih uang terus ke cowok. Itu kan Gitu. goblok. Sama seperti yang tadi dirimu Iya. katakan kan? Dulu saya goblok, sekarang saya nggak goblok. Iya. Sekarang saya penghasil uang ya. Saya penghasil uang, saya tidak mau bergantung kepada laki-laki. Iya. Karena laki-laki itu pada endingnya akan menjadikan perempuan sebagai sampah kalau tidak pegang uang. Perempuan kalau tidak pegang uang. Benar. Harus jadi perempuan yang mandiri ya. Mandiri. Tidak boleh tergantung kepada lelaki. Kalau saat kau baku marah dengan laki-laki, laki-laki akan ungkit semua di barang-barang itu. Sayang, tolong kasih kembali bepu HP, tolong kasih kembali bepu uang. Itu kalau karena saya sayang, lu kasih kembali beta pulsa laput. Aduh. Iya kan? Iya. Betul juga. ya? Betul. Gila lo. Hmm. Lo pikir gue ini warung sudi mampir? Betul. Lu pikir gue warteg gitu? Iya. Itu kalau karena saya hitung setiap pulsa yang saya bayar, yang dia datang buat kopi, Hmm. itu dia habis. Belum rokok-rokok 22.000 yang saya kasih. Betul. Buat kwitansi lengkap, cap basah itu. Cap langsung di itu, langsung di ini. Astagfirullah. Ya benar. Untuk seluruhnya kita mengajarkan supaya teman-teman kita pacaran dengan sehat, kita lakukan hal-hal yang positif. Iya betul. Ada kalanya kita jadikan partner pacar kita itu untuk sama-sama kita mencari cuan ya. Iya. Dengan kita buat banyak hal-hal positif. Iya. Ya kemudian jangan sampai dengan itu kita bisa berlanjut sampai di altar suci. Iya. Mudah-mudahan Amin. kalau jodoh, kalau tidak jodoh mampus. Tidak apa-apa saya. Intinya pernah dapat enak. Sama-sama enak, Sama-sama oke. enak. Kalau satu enak, satu tidak enak, oh tidak. Pasti semuanya enak sayang. Ada yang tidak menikmati. Oh, kita bahasnya lain kali ya, yang lebih sensitif. Thank you so much Dina. Oke.